Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah rahiman rahimakumullah. Kita baca satu hadis insyaallah dalam kesempatan ini dari kitab Bulughul Maram. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, wa an Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, siapa namanya? Uwaimir. Iya. Pernah kita sebutkan di antara manqabah kedua yang bisa kita ambil dari Abu Darda, di antaranya selain beliau seorang yang zuhud, beliau seorang yang abid. Juga hanafilah rahiman rahimakumullah, Abu Darda radhiyallahu an Uwaimir, ain waw ya mim ra, Uwaimir. Ya, tasghir dari Amir, Uwaimir. Abu Darda radhiyallahu anhu seorang yang dicinta istrinya, keluarganya. Iya. Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah berkata, kata beliau, yajibu 'ala rajul, wajib atas seorang pria, an yuhabbiba nafsahu ila ahlihi wa auladihi. Wajib atas seorang pria untuk dia melakukan amalan, berusaha agar dirinya dicinta oleh istri dan anak-anaknya. Ya, jadikan dirinya di keluarga sebagai seorang yang dicinta oleh istri dan anak-anaknya. Ini fadillah rahimakumullah. Abu Darda radhiyallahu anhu sangat dicinta istrinya. Sampai di antara berita yang sampai kepada kita, Ummu Darda radhiyallahu anha pernah berdoa yang perlu dimaknanya dengan bahasa kita, ya Allah, dulu Abu Darda pernah menghitbah aku. Ya, menghitbah. Aku terima hibahnya. Apa hibah? Meminang aku terima pinangannya. Ya, wa inni akhtubuhu ilaik. Dan aku, ya Allah, sekarang menghitbah dia kepadamu. Ya, ingin menjadi temannya nanti bersama di akhirat nanti surga. Kamu pisah sampai pun nanti di akhirat. Ya Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara kesalahan seorang suami, seorang bapak, itu dia mendudukan dirinya di keluarga seperti komandan. Iya, jadi takuti dan semua perintahnya harus ditaati, bukan di dasar kecintaan,
bukan didasari karena kewibawaan, tapi karena istri dan anak-anak takut kalau komandan marah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, sehingga kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang dicinta oleh anak-anak yang bisa kita. Wanas, manusia, kaum pria dalam masalah ini ada yang terjatuh ke dalam ifrat wa tafriq. Ada yang ifrat, berlebihan, mencari simpati istri, mencari kecintaan istri, akhirnya terjatuh ke dalam tasahul. Bermudah-mudah membiarkan istri dan perbuatan-perbuatan maksiat dengan alasan cari kecintaan. Ia terjatuh ke dalam adiyasa, menjadi seorang yang dayus, yang diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan. La yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Tiga golongan yang akan mendapatkan kehinaan, tidak akan diajak bicara oleh Allah di kiamat nanti, tidak akan dilihat oleh Allah dan tidak akan ditazkiyah oleh Allah, bahkan akan mendapatkan azab. Dan di antaranya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ad-dayyus, dal ya wawu fa, dayyus. Kalau kita tulis dayyus. Siapa dia? Kata Rasulullah SAW adalah alladzi yukirru ahlahu 'ala syarr, yang membiarkan keluarganya, istrinya berbuat maksiat. Kalau bisa berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan dengan alasan nanti kalau dilanggar enggak cinta lagi. Sehingga bebas berbuat maksiat dengan alasan kayak begitu. Ini ifrat. Sebagian subhanallah berpegang dengan ayat ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Masya Allah, sahih. Laki-laki adalah pemimpin wanita. Dia perlakukan istrinya seperti komandan kepada bawahan. Pokoknya apa kata saya, ikut. Kalau enggak, jangan sama saya. Kalau ada ini, kalau ada. Pokoknya mau ini, kalau enggak sudah. Sehingga yang ada bukan cinta, tapi takut. Sudah takutnya bawahan kepada komandan. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga yang dimaksud oleh Imam Malik rahimahullahu taala, kita cari berusaha mengamalkan untuk mendatangkan cinta istri kita dan anak kita itu tentunya dengan bimbingan syariat. Kita tarbiyah mereka, kita jaga mereka, kita didik mereka, dan yang lebih dari itu adalah kita memberikan contoh tauladan kepada mereka. Seperti Ummu Darda radhiyallahu anha. Kenapa beliau begitu cinta kepada suaminya? Karena beliau tahu bagaimana amanah suami di rumah, bagaimana zuhudnya Ummu Darda, bagaimana ibadahnya Ummu Darda. Sehingga terdengar beliau berdoa kepada Allah sampai menghibah Ummu Darda, ingin nanti terus bersama Ummu Darda radhiyallahu anha. Qala kata beliau rahimahullahu taala, wa Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man radda an irdi akhihi bil ghaib, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya bil ghaib, ketika saudaranya tidak ada, raddallahu an wajhihin nar, Allah jauhkan dari wajahnya, dari dirinya neraka yaumul qiyamah, di hari kiamat nanti. Akhrajahu Tirmidzi wa hasanah wa li Ahmad bin Ahmad bin hadis Asma bin Yazid nahu. Hadisnya terkait dengan masalah hak al-ukhuwah, membela
kehormatan saudaranya ketika tidak ada. Membela saudaranya ketika saudaranya digunjingkan. Membela kehormatan saudaranya ketika saudaranya jadi baik. Membela kehormatan saudaranya ketika ada orang yang berkata tentang saudaranya dengan sesuatu yang tidak hak. Kata Rasulullah SAW, "Man radda an irdi akhihi bil ghaib." Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya ketika saudaranya tidak ada, saudara muslim, maka fadilahnya, keutamaannya, Allah akan menjauhkan dari dia api neraka di hari kiamat nanti. Akhirnya Tirmidzi wa Hasan, dan hadis ini disebutkan oleh Syaikhul Rahimahullah dalam hadis sahih. Farbila rahimakumullah. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, atau di antara faedah hadis ini, al-hasdu 'ala raddi an irdi akhi. Di antara faedah hadis ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, hadis ini adalah anjuran untuk membela kehormatan saudaramu seiman. Qala wa hadha yahtaju ila tafsir. Tapi ini kata beliau tadi butuh rincian. Iya, rinciannya kurang lebih kesimpulkan, membedakan antara seorang yang salah, seorang yang saleh, seorang ahlu sunnah, seorang yang baik dengan ahlul ahwa wal bid'ah. Iya, orang-orang yang memiliki afkar munharifah, memiliki yang menyimpang, ahlu bid'ah. Jadi maksud Rasul sallallahu alaihi wasallam, man radda an akhihi, yakni akhi, saudara yang seiman, saudara yang taat dan saleh di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fa innahu idza kana hadzal rajul alladhi ja'ala an-nas yatahaddatsuna bihi sahibu bid'atin aw sahibu fikrin munharifin. Kalau yang sedang digunjingkan, yang sedang disebutkan kejelekannya, itu adalah seorang sahibu bid'ah, ahlu bid'ah, atau sahibu fikrin munharif, seorang yang memiliki pemikiran menyimpang. Wa dzukira fil majlis, sebutkan penyimpangan orang ini di majlis. Fala tarudda anhu, enggak boleh kamu membelanya. Iya. Lianna hadza kadhib. Karena membela orang seperti ini satu dosa. Qala inna hadzal mubtadi'a wa sahibal fikr al-munharif laisa lahu ird. Seorang ahli bid'ah, seorang memiliki pemikiran menyimpang, tidak ada kehormatan. Tidak berhak untuk dibela. Yang dimaksud dengan man radda an akhihi bil ghaib, yakni akhi yang saleh, akhi yang ada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan saya baca ini adalah salah satu kemarin Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Yang kedua, di antara faedah hadis ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, anna ar-raddal mahmuda idza kana bil ghaib. Pembelaan yang dimaksud dalam hadis ini yang mendapatkan keutamaan, barang siapa membela saudaranya, maka Allah akan menjauhkan dari dia neraka di hari kiamat nanti. Ini adalah ketika saudaranya bil ghaib. Man radda Man radda an irdi akhihi bil ghaib. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya bil ghaib, itu ketika saudaranya tidak ada. Itu dapat keutamaan. Seperti itu. Nah, namun bukan berarti kalau dirinya ada dibiarkan. Ada si Alan, dijelek-jelekan oleh saudaranya. Dalam keadaan kita tahu ini
tuduhan-tuduhan yang keji, yang salah. Bukan berarti enggak usah dibela. Bukan. Tetap. Iya. Kata Sulaiman rahimahullah, fa idza qala qa'il idza arada sahsun an yantahika irda akhi ma khudurihi. Begitu kalau ternyata ada orang mau melecehkan teman kita ini. Ketika dia ada, kamu hadir, dia ada, terus mau dilecehkan. Fa hal yajibu 'alaika an tarudda anhu? Apakah kamu juga wajib untuk membela dia? Ya, ketika kamu ini kemarin ini ya, main-main perempuan. Kita nggak tahu ini orang baik kok, dibilang main-main perempuan. Gimana? Apa wajib juga bela? Kata Sulaiman ibn rahimahullah ta'ala, iya. Tetap kamu bela. Kita katakan enggak, kamu salah. Dia orang baik. Tapi bedanya apa? Keutamaan yang tadi. Keutamaan yang disebutkan tadi apa? Man radda an irdi akhihi bil ghaib. Apa faedahnya tadi? Allah akan jauhkan dari wajah dia neraka hari kiamat itu kalau khusus untuk yang tidak ada. Kalau dianya ada tetap wajib. Kalau masalah keutamaan, wallahu a'lam. Alhamdulillah rahimakumullah. Yang ketiga di antara faedah yang disebutkan Ibnu Taimin rahimahullah, kata beliau rahimahullah, hadis ini menunjukkan isbat annar wa isbatu yaumil qiyamah, menetapkan adanya neraka, menetapkan adanya hari kiamat dan tentunya keyakinan sunnah wal jamaah. Ingin saya bacakan ada satu kitab dari tulisan Stafidi Yaman, dan ini termasuk ayat min ayatillah, subhanallah. Seorang yang tunarungu, tunawicara, tapi karya-karyanya banyak. Dan yang ajibnya lagi, di antara tulisannya itu kita balaghah. Iya, kita punya kitab. Iya, ini Ni'matul Ukhuwah. Dan di antara yang disebutkan di dalam kitab ini adalah bab masalah hukum al-ukhuwah, hak-hak ukhuwah. Di poin yang ketujuh yang terakhir, kata beliau rahimahullah taala, di antara hak ukhuwah adalah ad-difa' 'anil akh fi ghaibatihi. Sudah kita bahas, di antara hak persahabatan teman itu adalah membela teman kita ketika dia tidak ada. Kemudian yang terpenting, beliau sebutkan beberapa nas yang ingin kita bacakan yang menunjukkan keutamaan amalan ini. Di antaranya beliau sebutkan satu hadis dari Jabir bin Abdullah dan Abu Talhah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min imri'in yahdulu amran musliman." Tidaklah ada seorang yang membiarkan saudaranya terhina. Fi mawdi'in tuntahaku fihi min hurmati. Satu tempat, satu keadaan kehormatan sedang dilanggar, injak-injak. Dia biarkan. Khadalah yakni tidak membelanya, tidak membantunya. Dibiarkan kehormatan saudaranya diinjak-injak, dihinakan. Wa yuntaqasu fihi min irdi. Iya, dilecehkan kehormatannya. Illa khadarahu Allahu bi mautin yuhibbu fihi nusratah. Kecuali akan Allah balas. Suatu hari nanti dia akan dihinakan oleh Allah, dibiarkan oleh Allah, tidak dibela oleh Allah ketika dia ingin Allah menolongnya. Al-jazaa min jinsil amal. Iya. Ketika dia berbuat seperti itu, membiarkan saudaranya terzalimi, dihinakan, dilecehkan, dan dia diam, kecuali nanti Allah, kata Rasulullah SAW, akan membalas, Allah akan membiarkan dia terhina di satu saat dia ingin mendapatkan pertolongan. Qala sallallahu alaihi wasallam,
wa ma min imri'in yansur musliman fi mawdi'in yuntaqasu fihi min irdihi wa yantahaku fihi min hurmatihi illa nasarahu Allah fi mawdi'in yuhdu fihi nusratah. Sebaliknya, tidak ada seorang yang membela saudaranya ketika sedang dilecehkan kehormatannya, dilanggar, kecuali Allah akan menolong dia di satu keadaan dia ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan hadis yang disebutkan adalah hadis Asma binti Yazid dan disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Bulughul Maram tadi. Rasulullah SAW menyatakan man dabba an lahmi akhihi bil ghaibah. Ya, ketika barang siapa yang membela saudaranya ketika saudara tidak ada, kana haqqan 'ala Allah, maka hak atas Allah Subhanahu wa taala an yu'tiqahu minan nar, untuk menyelamatkan dia, membebaskan dia dari neraka. Alhamdulillah. Ya, kita berharap Allah Subhanahu wa taala bisa menyelamatkan kita dari neraka. Itulah orang-orang yang faizin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran, faman zuhziha 'anil nar, kemudian udkhila jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan di antara sebab amaran yang bisa menyelamatkan kita dari neraka adalah ini, membela saudara kita, kehormatannya tidak dijana. Adapun amal Rasulullah sahabatnya perlu kita tahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke setempat ke rumah sahabatnya Itban bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau bertanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina Malik bin Duhshum?" Aina Malik bin Duhaish? Mana Malik bin Duhaish? Tiba-tiba ada orang, ketika ada yang nyeletuk, kata faqala ba'duhum, "Dzalika munafiq, la yuhibbullahu rasulah." Itu orang munafik, tidak cinta kepada Rasul. Rasulullah SAW menyatakan, "La taqul dzalik." Jangan kamu katakan begitu. Ala tarahu qad qala la ilaha illallah. Apakah kamu telah tahu, melihat dia mengucapkan la ilaha illallah? Yuridu bidzalika wajh Allah, dan seterusnya. Alhasil ketika ada yang sebutkan seperti itu, langsung Rasulullah SAW mencegah. Juga ketika perang Tabuk, ketika Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu terlambat atau absen dari perang Tabuk, sampai di Tabuk Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aina bin Malik, mana Ka'ab bin Malik?" Tiba-tiba ada yang bilang, "Ya Rasulullah, habasah burda wa nadhara fi afai." Yang menunjukkan kesombongan dia. Dia tertahan burdahnya, sedang melihat. Ya. Ini jelas menunjukkan karena tidak ada yang menghalangi kecuali kesombongan. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu langsung membelanya. Kata Mu'adz bin Jabal, "Bi sama qulta." Alangkah jeleknya ucapan kamu. Wallahi ya Rasulullah, ma nara illa khair. Kami tidak tahu Malik atau Ka'ab bin Malik kecuali atas kebaikan. Ini kawan, amal Rasulullah SAW dan amal sahabat. Ya, dan itulah keutamaan yang Rasulullah sebutkan. Maka kita sebagai seorang muslim berusaha untuk membela kehormatan seorang muslim yang di atas shiratal mustaqim, yang saleh, yang istiqamah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah.